Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas rekomendasi saham untuk besok tanggal 19 Juli 2022. Jadi seperti biasanya, saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Untuk bagian pertama, saya sudah bahas 8 saham ya. Ini bagian kedua, saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Saya mulai dulu dengan saham AALI ya, Astra Agro Lestari Tbk. Jadi Astra Agro Lestari ini terus terang aja downtrendnya masih cukup kuat ya. Kalau kita bicara mengenai trennya, ini downtrendnya cukup kuat ya. MA20-nya masih mengarah ke bawah, harganya masih di bawahnya MA20-nya. Karena hari ini dia rebound, volumenya lumayan naik ya, seperti itu ya. Nah, kenapa Pak Sunar? Sepertinya yang terakhir yang saya tahu ada berita bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani ya, dia menghapus tarif pungutan ekspor ya untuk seluruh produk kelapa sawit dan turunannya sampai dengan 31 Agustus 2022 ya. Nah, seperti itu ya. Karena alasannya adalah menanggapi kelebihan stok ya, seperti itu ya. Jadi untuk mempermudahnya, tapi ini sebenarnya hanya jangka pendek ya. Karena kalau misalnya harganya masih turun terus ya, terus terang aja tertekan ya, seperti itu ya. Maupun tarif pungutan ekspornya ditiadakan seperti itu ya. Jadi di sini apakah bakalan naik tinggi ya? Sebenarnya sih kita nggak akan pernah tahu pasti ya responnya seperti apa. Saya fokusnya di sini kepada trennya. Ini sebelumnya sudah saya bahas juga ya mengenai AALI ya, di satu saham mengenai minyak goreng ya, seperti itu ya. Karena harganya masih cukup tinggi ya dalam negeri ya, walaupun cenderung turun. Nah, di sini saya sudah pernah bahas sebelumnya, kalau masih di bawahnya 9.500 untuk Ali itu sebenarnya masih resiko kalau mau buy sekarang ya. Support kuatnya di area 9.500. Jadi kalau di bawahnya 9.500 saya nggak menyarankan untuk beli sama sekali ya. Masih resiko. Kalaupun Anda mau curi-curi start, istilahnya copet-copet, nggak apa-apa Pak Sunar. Ini kan tangkap pisau jatuh, memang saya paham. Tapi menurut saya sih tunggu aja, paling cepet banget ya. Naik ke atasnya ini ya. High-nya di 9850. Jadi kalau naik ke atas 9850 kita berusaha buy. Sebenarnya naik ke atas 9500 kita boleh spekulasi buy sih, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, bertahap aja ya. Naik lagi ke atasnya high-nya di sini 9850 kita boleh tambah lagi atau average up. Naik ke atas 10275 tambah lagi ya. Jadi kita strateginya buy-nya bertahap aja. Kita jangan terlalu takut ya, seperti itu ya. Yang penting di sini adalah kita pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Ini saya kasih tambahan garis di sini ya, 9850. Jadi kalau dia naik ke atas 9850 mau buy silakan ya. Ini saya kasih panah di sini supaya lebih jelas. 9850 ke atas ya. Kalau mau buy besok langsung buy ya boleh aja. Pasang stop lossnya memang agak jauh ya. Di sini 8925 ya, swing low sebelumnya. Kurang lebih seperti itu untuk Ali ya. Berikutnya untuk LSIP kurang lebih juga sama. Ini naik ke atas 1185. Kalau mau buy LSIP silakan ya, seperti itu ya. Target price berikutnya di 1240 dan 1275. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kenapa? MA20-nya masih mengarah ke bawah walaupun cenderung melandai. Ini sudah breakout ya. Kita jangan terlalu agresif ya, santai aja. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 1240 mau tambah lagi silakan. Naik ke atas 1275 tambah lagi silakan ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Walaupun ada sentimen positif seperti saya kemukakan tadi ya di awal-awal ya, penghapusan ekspor ya, pungutan ekspor. Tapi kan harganya masih tertekan ya, seperti itu ya. Walaupun stoknya berlimpah ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan aja ini untuk LSIP ini dia berhasil bertahan di atasnya 1185 ya. Minggu ini sampai minggu depan ya. Kalau selama dia bertahan di atas 1185 masih ada kemungkinan breakout ke atas 1275 dengan targetnya di 1420-an. Kurang lebih seperti itu untuk LSIP ya. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu optimis banget, wah bakalan bagus gitu, karena nggak ada pungutan ekspor ya, seperti itu ya. Ya kalau harganya masih jatuh terus ya susah ya, seperti itu ya, karena stoknya berlimpah. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk DSNG. Kalau kita lihat di sini sama juga ya, emiten sawit ini ya, dia masih cenderung downtrend, ini sudah mulai naik ke atas. Nah, di sini untuk DSNG itu sebenarnya kalau dia masih di bawahnya 530 ya, ini saya tebalkan aja, itu sebenarnya masih resiko ya, resikonya downtrendnya masih cukup kuat. Jadi belinya sebenarnya kalau mau spekulasi buy sekarang saya nggak ngelarang sih ya, seperti itu ya. Tapi masih resiko, lebih baik tunggu aja naik ke atas 530 baru kita buy, atau paling cepat ya naik ke atas 510 lah kita buy ya. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 530 tambah lagi, naik ke atas 560 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini kurang lebih sama dengan sebelumnya ya. Tinggal pakai
istilahnya pasang automatic order buy aja ya. Naik ke atas 510 buy, naik ke atas 530 tambah lagi ya, seperti itu ya. Nah, tambah lagi sampai kapan Mas Sunar ya? Pokoknya terserah Anda sih, kalau Anda mau bagi 4 atau bagi 5 ya terserah ya. Jadi masuk ke 25% dulu, nanti naik lagi, tambah lagi 25% seperti itu ya. Sampai full kuotanya 100% ya untuk di SNG misalnya seperti itu. Kalau sudah naik, kira-kira take profitnya di mana ya? Targetnya kurang lebih sekitar 645 sampai 675 ya. Itu realistisnya masih bisa ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 530 untuk di SNG. Jadi belinya salah satu aja ya kalau mau buy, coba-coba trading buy ALI, LSIP atau DSNG. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jangan semuanya, salah satu aja. Yang mana Mas Sunar ya? Mungkin DSNG lah ya seperti itu ya. Kalau masih bingung pilih yang mana. Oke, berikutnya untuk BRIS. BRIS sudah saya bahas di analisa saham mingguan ya seperti itu ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan kalau dia berhasil naik ke atas 1545 untuk BRIS boleh buy ya. Ini sudah saya sebutkan sebelumnya di sini ya. Sama kurang lebih ya. Jadi naik ke atas 1580 tambah lagi, naik ke atas 1690 tambah lagi atau average up ya. Memang di sini ada resistennya ya. Resistennya ini cukup kuat ya karena sejak dia turun dari 1800 dia gagal bertahan di atasnya 1690 ya. Jadi resisten itu jangan sampai menjadikan tembok. Dalam arti kalau dia breakout ke atas, wah jual aja Pak Sunar nanti turun lagi. Belum tentu ya. Seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik, ya kita pasang stop lossnya aja. Kalau dia masih bagus ya, belum kena stop loss ya, kita ngapain buru-buru take profit ya. Kalau misalnya belinya 1545 ke atas sesuai dengan yang saya sarankan ya. Tapi perlu diingat buy-nya bertahap aja. Karena terus terang aja ini MA20-nya walaupun sudah mulai mengarah ke atas ya, melandai kemudian mengarah ke atas, harganya sudah di atasnya MA20 memang cukup bagus, tapi trennya ini masih cenderung downtrend ya, jangka menengahnya ya, walaupun jangka pendeknya sudah mulai rebound, jadi jangan terlalu agresif ya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk BBB, dia sudah mulai rebound, target resisten terkanya 1450 ya, jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 1450 tambah lagi, naik ke atas 1600 tambah lagi dan seterusnya ya. Berikutnya setelah 1600 setiap lipatan 100 rupiah ya yang saya gambarkan di sini. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif karena walaupun MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas, harganya sudah di atasnya MA20. Ini trennya sebenarnya jangka menengahnya masih cenderung downtrend ya. Jadi kita jangan terlalu agresif ya, bertahap aja. Buy sekarang boleh nggak Pak Sebentar? Ya boleh aja naik ke atas 1450 tambah lagi ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk BBB. Berikutnya Raja. Raja sudah saya sebutkan area buy on weakness kalau yang nggak mau buy sekarang ya, tunggu di 600 atau 498. Artinya kalau dia koreksi di bawahnya 600 atau di bawahnya 498 ya, itu kita belinya kalau sudah berhasil naik ke atas 498 atau ke atas 600 barusan kita buy. Itu ketika dia koreksi ya, pullback ya seperti itu ya. Kalau yang sudah punya saya sudah sebutkan juga ya. Selama dia bertahan di atasnya 600, dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas higher high ya, ke atas 710 ya. Nah, di sini yang belum punya kalau mau buy hasil higher karena buy on weakness gak dikasih ya. Boleh nggak Mas Sunar buy hasil higher? Boleh. Karena kenapa? MA20-nya masih mengarah ke atas. Harganya masih jauh di atasnya MA20-nya. Apa nggak takut ketinggian Mas Sunar? Ya kalau ketinggian takut ya kita buy on weakness saja di 498 atau 600 atau ceritanya seperti ini ya. Ini naik kencang terus, nanti ketika suatu saat dia koreksi di bawahnya memotong MA20 dari atas ke bawah, kemudian dia berhasil rebound mantul, di sanalah kesempatan kita untuk mulai buy ya, seperti ini ya. Areanya ya kurang lebih di 498 atau 600 ya, kurang lebih seperti itu kalau mau buy on weakness atau buy hasil higher. Yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya di 640 paling dekat, berikutnya 600 ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Berikutnya INDF masih sideways di atas ya. 6.800 sama dengan 7.100-an kurang lebih ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Ya boleh aja, tapi bertahap aja naik ke atas 7.100. Mau tambah lagi silakan. Target price berikutnya 7.300 dan 7.425. Memang di sini ada swing high-nya 7.250 ya resistennya. Tapi garis saya sebelumnya di 7.300 ya. Intinya di sini yang untuk INDF sudah saya sebutkan area buy on weakness-nya ada dua ya. 6.800 dan 6.600. Jadi yang rajin ngikutin channel saya ya. Ini harusnya buy on weakness di sini ya. Koreksi kemudian berhasil rebound bersama kita buy ya. Jadi intinya sukses di saham itu ya harus sabar, fokus dan disiplin ya seperti itu ya. Kalau nonton channel saya, kalau Anda rajin mencatat ya kan. Kemudian rajin nonton juga ya. Terus tenang aja kalau mencatat kan harus menonton ya. Rajin menonton, mencatat dan pasang automatic order buy ya dan automatic order sell ya kalau sudah punya. Harusnya sih
profit ya. Kalaupun lossnya itu terukur ya. Seperti itu ya. Karena sudah saya bantu garis-garisnya untuk pemasangan trailing stopnya dan juga stop lossnya ya. Kurang lebih seperti itu ya. Itu saran saya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout sampai 7425. Jadi peluangnya masih cukup bagus sebenarnya ya. Uptrendnya untuk INDF ini masih cukup bagus sejauh ini. Oke, berikutnya untuk Pegas ya. Bagaimana Pak Sunar untuk Pegas ini? Apakah dia masih turun lagi? Karena terus terang aja ini masih arahnya masih ke bawah ya. Ini sebelumnya sudah saya gambarkan ya. Kalau mau buy di sini memang area buy weakness sudah saya gambarkan di 1545 di sini ya, areanya ya. Yang saya kotak ini nih ya. Ini saya perpanjang aja supaya lebih jelas ya. Nah, di sini sudah berhasil rebound lagi, kita boleh buy. Mungkin ada yang tanya, oh Pak Sunar, ini sebelumnya naik ke atas 1545, bener dia naik ya. Tapi dia nggak lama lagi turun lagi. Bahkan kemudian dia berusaha naik lagi. Apakah nanti bakalan turun lagi Pak Sunar? Ya memang trennya itu jangka pendeknya masih cenderung downtrend. Ini area buy on weakness, artinya kalau dia sudah berhasil turun koreksi, kemudian rebound ke atas, yang mau spekulasi buy on weakness boleh aja, tapi buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik, kita tambah lagi atau average up. Kalau turun jangan di average down. Mungkin ada yang tanya juga, oh Pak Sunar, 1600 ke atas sesuai dengan informasi saya average up. Oh ternyata koreksi lagi Pak Sunar. Wah berarti salah ini analisanya. Enggak ya. Karena saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Kenapa sih saya gambarkan 1600? Ini kurang lebih area resistance sebelumnya ya. Ini ya. Memang di sini swing high-nya di area 1620 ya. Kalau di titik 7 Maret ya. Sebelumnya di sini sekitar 1640 ya. Kemudian kalau kita mundur ke belakang jauh ya, ini kurang lebih areanya sekitar di sini ya. Ketika dia naik, kemudian koreksi sejenak ya, jeda di sini ya. Kemudian dia berhasil rebound lagi. Ini ya kurang lebih sekitar 1600 dengan 1640 lah ya. Memang saya bulatkan 1600 supaya lebih enak ya, pas di swing low yang di sini ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi, kita tambah lagi silakan. Atau kalau mau menggunakan swing high di sini 1610 ya silakan ya. Kalau mau tambah lagi atau average up. Belinya bertahap aja. Kenapa? Karena MA20-nya masih mengarah ke bawah, harganya masih di bawah MA20-nya. Secara sederhananya untuk tren itu secara sederhana ya, kita lihat aja MA20-nya. Seperti itu ya. Kalau dia arahnya kemana? Arahnya ke bawah ya, dia cenderung masih lesu ya, atau downtrend ya. Kadang kalau dibilang downtrend ya, untuk Pegas ini sebenarnya masih toleransi ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari weekly-nya, ini MA20-nya masih cenderung oke lah ya, masih mengarah ke atas ya, seperti itu ya. 20 minggunya untuk jangka menengahnya ya. Jangka menengah sampai panjang ya. Jadi kita jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif, kurang lebih cukup ya. Ini totalnya sudah ada 16 saham. Seperti biasanya, yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian yang paling penting adalah saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Itu yang paling penting ya. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Jangan lupa nonton yang bagian pertama ya. Kurang lebih cukup ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini.